Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang sistem informasi yang beranggotakan Maya Kurnia, saya sendiri, Hendias Aulia, Husnunisa, dan Meliani. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem informasi yang menganut informasi tentang manajemen. Dan sistem informasi manajemen ini sudah tidak lagi asing di telinga masyarakat. Manajemen ini sendiri merupakan sebuah proses yang untuk mengatur, mengolah agar mendapat suatu tujuan yang diinginkan dan memanfaatkan segala sumber yang ada. Dan seiring berkembangnya teknologi informasi manajemen, kini telah terintegrasi sistem informasi dan otomatis yang menggunakan perkembangan teknologi komputer. Pengertian SIM menurut para ahli. 1. Menurut Bondar and Howard 1993, SIM adalah suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan juga software perangkat lunak yang dirancang agar dapat transformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. 2. Menurut MC atau Lord 1995, sistem informasi suatu manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berkontak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Yang ketiga, menurut James F. Turner 1996, SIM didefinisikan sebagai metode formal yang menyediakan informasi akurat dan real-time kepada manajemen untuk memudahkan analisa dan proses pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan, pengawasan, serta evaluasi dengan lebih efektif. Yang keempat yaitu menurut Urban Whitebread dan Maisel 1999 dalam bukunya yang berjudul Information Technology of Management, Making Conception of Strategic Advantages, mengartikan bahwa sistem informasi suatu manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang lebih spesifikasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Meliani. Nah, jadi fungsi daripada sistem informasi manajemen itu ialah memudahkan bagian-bagian manajemen untuk melakukan perancangan, pengawasan, dan pengarahan bagi semua departemen yang mengkoordinatnya. Lalu selanjutnya, tujuan daripada sistem informasi manajemen ini ialah ia menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, dan evaluasi serta dijadikan sebagai sarana perbaikan berkelanjutan gitu. Dan gak cuma itu aja, ia juga berguna sebagai analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan, guys. Lalu selanjutnya ada komponen daripada sistem informasi manajemen. Di sini komponen sistem informasi manajemen itu terbagi dua. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen fungsional, dan kedua itu sistem informasi manajemen secara fisik. Dan yang pertama, sistem informasi manajemen yang fungsional itu ialah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan serta penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Dan itu pun meliputi sistem administrasi dan operasional, terus sistem pelaporan manajemen, ada sistem database, ada sistem pencarian dan manajemen data. Lalu komponen sistem informasi manajemen secara fisik itu ialah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi ada perangkat keras, terus ada perangkat lunak, dan ada database, juga ada prosedur pengoperasian, lalu personelia pengoperasian. Selanjutnya saya akan membacakan jenjang manajemen. Jenjang manajemen terbagi 3, yaitu
manajemen puncak atau top management, manajemen menengah atau middle management, dan manajemen pelaksana atau supervisory management. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak biasanya terdiri atas dewan direksi dan direktur utama. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Yang ketiga adalah manajemen pelaksana atau supervisory management. Nah, kalau manajemen pelaksana, tugasnya itu adalah menjalankan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Selanjutnya kita masuk kepada kemampuan SIM. SIM secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan baginya. Beberapa kemampuan dari SIM sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemrosesan data batch. Yang kedua, pemrosesan data tunggal. Yang ketiga, pemrosesan online atau real time. Yang keempat, komunikasi data dan switching pesan. Yang kelima, pemasukan data jarak jauh dan update file. Yang keenam, pencarian records dan analisis. Yang ketujuh, pencarian file. Yang kedelapan, algoritma dan model keputusan. Dan yang terakhir adalah otomatisasi kantor. Penyebab terjadinya kegagalan sistem informasi manajemen terbagi 5, yaitu yang pertama adalah kurangnya input dari end user. Yang kedua, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi. Yang ketiga, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah. Yang keempat, kurangnya dukungan manajemen eksekutif. Dan yang terakhir adalah inkompetensi secara teknologi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Hendias. Enterprise Resource Planning atau ERP, Supply Chain Management atau SCM, Transaction Processing System or TPS, Office Automatic System or OAS, Knowledge Work System or KWS, Informatic Management System or EMS, Decision Support System or DSS, Expert System ES, and Artificial Intelligence or EA, Group Decision Support System GDES, dan Computer Support Collaboration Work System CSCWC, Executive Support System atau ESS. 1. Dapat menghasilkan suatu sistem yang berguna untuk organisasi. 2. Menjadikan suatu informasi yang lebih bermanfaat bagi pihak organisasi. 3. Mengetahui informasi yang akan dibutuhkan. 4. Informasi lebih akurat. 5. Mempermudahkan mengelola transaksi-transaksi. 6. Membuat keputusan manajemen lebih terarah. 7. Dapat mengurangi suatu ketidakpastian pada sistem. 8. Menjamin kualitas informasi secara kritis. 9. Meningkatkan aksesibilitas data. 10. Menjadi investasi yang lebih terarah untuk pihak organisasi. Nah, itu adalah tentang bagian-bagian dalam sistem informasi. Dan itu semua penjelasan dari